Oke, kalau sejarah itu sebenarnya ada yang lebih memulai duluan ya di Stapala ya. Itu di tahun 2007 kalau nggak 2006. Itu senior-senior kita itu udah mulai ikut lomba orienteering. Tapi berdasarkan ceritanya, mereka itu ikut lomba orienteering itu masih ya belum terlalu diseriusi. Jadi kayak ikut karena diundang oleh mapala lain, kemudian ya mungkin program latihannya juga nggak se-advance yang pada saat saya atau setelah saya gitu. Soalnya kalau saat saya mulai orienteering itu ada pelatihnya gitu. Jadi yang 2006 2007 itu santai, mereka melatih nih di angkatanku gitu. Nah, mulainya itu sebenarnya bukan dari orienteering dulu kalau yang aku ya. Jadi waktu itu sebagai angkatan baru kan masih sering naik gunung ya. Terus waktu kita turun gunung di pos pendakian ada kayak selebaran. Ada lomba nih. Awalnya itu lombanya bukan orienteering dulu ya, tapi kayak lintas alam. Itu kita ke Lampung. Nah, saat itu pun aku juga nggak jadi atlet, karena yang jadi atlet itu yang anak-anak divisi Gunung Hutan. Jadi posisiku saat itu sebagai official. Jadi yang mensupport atlet, bawa tenda, nyediain makanan gitu ya. Nah, di situ melihat nih, kita itu sama yang atlet itu juga satu angkatan sama aku, dan mereka bisa dapat juara 2. Langsung, wah ini lumayan juga nih kalau diseriusin gitu kan. Nah, terus sebulan kemudian ada nih undangan dari Mapena. Mapena itu mapala di UMJ yang di Cempaka Putih. Itu mereka mengadakan lomba orienteering. Nah, di situ ada senior, Bang Kadal sama Pak Dusko. Mereka kayak mengadakan pelatihan orienteering di sekitaran kampus. Di situ emang tujuannya adalah menyaring anak-anak yang mau ikut lomba. Jadi ya kayak udah serius nih dan ada hadiahnya juga kan. Jadi kalau anak kos yang namanya dapat hadiah kan pasti suka ya. Oke, karena ada hadiah nih, jadi karena anak kos ya, kan suka tuh yang namanya hadiah-hadiah gitu kan. Ya semangat lah lari gitu kan. Wah lumayan tuh. Jadi saat latihan di kampus, aku udah dapat nomor 1 kalau nggak salah ya, dapat hadiah kaos dari Pak Dusko sama Kadal. Wah itu kaos itu karena itu kayak apa ya, awal aku ikut mini lomba, itu jadi kayak punya kesan sendiri. Dan itu beberapa kali kaos itu yang aku bawa saat aku lomba. Kalau saya sendiri sih tahu orienteering itu dulu pas pertama kali diklat kita ya, diklat lapangan. Waktu itu yang bikin agenda orienteering juga Mas Amin sih waktu itu. Tapi saya nggak terlalu ngeh dan nggak terlalu tertarik karena waktu itu kan ya tahulah chaosnya sebagai yang mimpin angkatan kan pasti chaos banget lah ya kalau pas di lapangan. Jadi ya bodo amat lah bisa finish orienteering ini keberapa, mau finish mau nggak finish gitu pada waktu itu, karena ya manage endurance, manage pikiran juga gitu. Yang waktu itu malah yang kelihatan semangat lari itu Ijen sama Suro gitu, sedangkan saya waktu itu di tim yang jalan kaki lah orienteeringnya, cuma nggak termasuk tim yang disqualified ya. Kalau tim yang disqualified kan disuruh azan di atas gunung tuh, sama suruh nyanyi Indonesia Raya atau apa. Kalau saya enggak, saya tetap finish lah walaupun nggak menang gitu. Yang menang itu sama Suro nggak salah. Pertama tahu orienteering di situ. Nggak tahu pas diklat kampus pernah diceritain atau enggak. Cuma yang jelas pas diklat lapangan itu ada waktu itu Mas Amin yang bikin agenda. Terus sudah agak lama memang saya apa namanya nggak ngikutin orienteering, tapi mungkin cukup tertarik dengan konsepnya. Terus waktu kita masa mabim atau apa itu ada lomba di Girigahana. Oh bukan, lombanya dibikin sama Girigahana. Itu lomba namanya labirin orienteering. Dulu pas
bulan puasa tahun 2018. Bulan puasa tahun 2018 itu ada lomba tuh, kayaknya pokoknya pas kita lagi mabim atau nggak tahu pas mabim atau awal pelantikan ya. Nah itu lomba labirin orienteering di Ragunan, lombanya di Ragunan. Dan pada saat itu saya pertama kali ikut lomba orienteering dan menang juara kedua waktu itu. Jadi konsepnya tuh sprint, bukan skor event. Kalau zaman saya tuh Mas, orienteering tuh udah cross country semua gitu. Kayaknya udah jarang banget yang saya nggak pernah ikut malah skor event sama sekali gitu. Lombanya tuh cross country, sprint. Yang itu tipenya sprint dan labirin. Dan yang unik lagi adalah itu kayak semacam cup gitu loh, kayak head to head, terus nanti jadi larinya berkali-kali gitu, dari penyisian masuk ke 32 besar, 16, 18, 4 besar, langsung final kayak gitu. Jadi kita lari berkali-kali tuh sampai finalnya itu jam 2 pagi. Yang di final itu udah bener-bener kayak puyeng lah, udah mau muntah itu karena udah lari terus kan dari penyisian 32 terus-terusan gitu. Dan memang orienteering itu game strategi ya. Karena waktu saya kalah itu saya salah belokan, bukan salah belokan sih. Yang menang itu belok kiri, saya belok kanan. Dan selisihnya cuma ya 3 detik, 3 detik, 4 detik lah ngetap garis finish, karena sprint kan sangat bergantung pada pemilihan rute ya gitu, maksudnya lari cepet-cepetan gitu, titik finishnya 1. Nah itu kalah juara 2, tapi feelingnya itu pertama kali ikut lomba terus menang juara 2 gitu, ngalahin mapala-mapala lain gitu. Dan yang menang ini ternyata dia memang anak Sispala dari Tegal yang memang ngincer lomba-lomba orienteering. Jadi memang dia mungkin di Sispalanya ada divisi orienteering atau semacamnya kayak gitu. Sedangkan kita di Stapala pada saat itu nggak ada sama sekali kayak bahasan-bahasan orienteering gitu. Istilahnya mungkin orienteeringnya lagi mati lah gitu. Nggak ada banget nih senior-senior atau apapun yang bahas-bahas orienteering gitu. Dan ketika dapat juara 2 kayak oke juga nih, mungkin saya bisa gitu. Karena kalau misalkan lari gitu ya, kalau yang sayangannya soal fisik, anak Stapala banyak banget lah yang fisiknya lebih oke gitu kan, lebih prima. Terus ya sobat-sobat brutal kita kan banyak yang latihan fisik terus, lari terus gitu, bisa 10K, 20K kayak gitu kalau lari. Cuma kalau orienteering kan harus lari dan harus mikir juga gitu. Nah, mungkin kalau di kombinasi itu saya bisa gitu. Nah, ketika saya habis ikut lomba itu kayak ya mungkin kalau ada orienteering lagi bisa nih